Udah, kenapa ya kalau mau menstruasi itu asam lambung identik dengan sensasinya banyak banget. Tadinya baik-baik aja, tiba-tiba sensasi inilah A, B, C, dan D. Dan juga pada ibu hamil. Kemarin tuh banyak banget yang ngajak aku lagi hamil muda, lagi semester berapa ya, lagi mau melahirkan ya, banyak banget yang ngechat aku udah 7 bulan, ada yang 5 bulan. Bunda, kenapa ya asam lambung aku tuh sering kambuh karena aku lagi hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Tapi sebelum lanjut, di sini aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube aku. Dan buat kalian nih yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini, di like juga dan di share ya, agar video-video aku bermanfaat untuk orang banyak. Jadi channel ini membahas terkait asam lambung GERD anxiety berdasarkan pengalaman, karena aku juga adalah pejuang asam lambung 3 tahunan ya, hampir 3 tahun aku berjuang. Alhamdulillah saat ini udah normal, udah aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan buat kalian nih yang saat ini masih berjuang, masih pemulihan, dan ataupun yang udah sembuh, semangat, tetap terapkan 3P-nya ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan jangan lupa olahraga ringan secara teratur. Nah, by the way, ini aku lagi sakit gigi ya, busi aku bengkak dan kemarin tuh sampai demam ya. Makanya aku kemarin ada janji di sosmed lainnya, cuman aku tolak karena aku lagi ada penyakit, menurut aku ini sakit banget ya. Pipi aku tuh sampai bengkak sebelah, jadi kayaknya nggak enak banget dan kurang bagus dilihat ya. Tapi it's okay, aku udah minum obat ya. Kemarin tuh aku minum obat acetaminophen, alhamdulillah sih udah enakan, udah nggak demam, dan aku kumur-kumur air garam, alhamdulillah juga langsung muni perlahan-lahan kempes ya. Nah, dan aku itu sering live di TikTok ya. Jadi TikTok aku itu adalah 08od21 buat kalian yang pengen interaksi langsung ataupun yang pengen ngobrol langsung sama aku, bisa follow TikTok aku ya, 08od21. Aku itu membuat jadwal setiap hari bakal live. Cuman kemarin ya udah 2 hari ini aku nggak live karena aku lagi kurang sehat ya. Gigi aku sakit dan aku tuh bawaannya demam gitu, nggak enak ya. Oke teman-teman, lanjut di video kali ini aku bakal bahas ya, banyak banget yang mengeluhkan hal ini, terutama para wanita. Kenapa? Karena kalau asam lambung naik itu ternyata semuanya itu ada hubungannya ya, termasuk menstruasi dan pada ibu hamil. Makanya di sini aku bakal bahas kedua topik ini. Karena beberapa waktu lalu ada juga beberapa ibu hamil yang konsultasi langsung sama aku, mereka itu lagi hamil dan tiba-tiba sensasinya muncul. Kemudian menstruasi itu biasanya kalau menghampiri atau sudah mendekati tanggalnya menstruasi itu kita biasanya ada sensasi. Karena aku juga sering ngalamin sendiri dan pada saat itu aku pun pernah konsultasi ke dokter. Nah, pertama nih aku bakal bahas kenapa sih asam lambung itu sering kumat kalau misalnya mendekati jadwal menstruasi. Terutama nih kalau menstruasinya tinggal 5 hari lagi atau seminggu. Jadi antara 5 sampai 7 hari atau 1 minggu itu kayaknya rasanya nggak enak banget ya, sensasinya itu mulai nyolek-nyolek. Yang pertama itu biasanya mood kita berubah. Kemudian perut kita perih ya. Aku tuh biasanya di perut bagian bawah, di bawah pusar, dan juga biasanya di ulu hati. Itu nggak enak banget. Kadang kayak nyut-nyut gitu. Ada juga yang kayak perih, melilit, jadi macam-macam ya, karena ini keluhan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Kenapa sih hal ini terjadi? Pada saat itu aku konsultasi, ternyata ini adalah faktor hormonal ya. Hormon estrogen itu adalah yang berubah-ubah, jadi ya itu dia yang menyebabkan kita banyak sensasi. Ini wajar nggak sih Bun? Ya wajar, karena setiap wanita yang mau menstruasi itu akan merasakan hal yang sama, meskipun dia tidak kena asam lambung ataupun mungkin orang yang sehat-sehat aja, dia bakalan ngalamin perubahan mood ya, entah itu perutnya sakit, apalagi kita yang udah ada riwayat asam lambung atau GERD, jadi ada aja sensasinya. Nah, cara mengatasinya gimana nih agar mood kita tetap bagus, kita tetap bisa menjalankan aktivitas tanpa adanya sensasi-sensasi. Nah, jadi sensasi ya, ini faktor hormon, jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena aku juga pernah ngalamin. Dan saat ini pun aku lagi ngalamin hal ini ya, aku tuh suka marah-marah, dan aku tuh kemarin gak bisa tidur karena gusi aku sakit dan perut aku tuh kurang enak. Makanya itu aku bolak-balik toilet ya, karena memang lagi kurang sehat. Dan aku itu tanggalnya ya udah mau menstruasi, jadi sensasinya itu ya ada aja gitu ya. Cuman setelah aku kumur-kumur air garam ya, pipi aku ini bengkak banget tadinya, jadi agak reda.
Dan hari ini itu aku baru konsumsi obat ya, asam efenamide. Tadi mau beli Ponsan ya, tapi rekan-rekan kerjaku menyarankan udah kamu beli Katamflam atau asam efenamide. Kalau Katamflam itu adalah untuk khusus obat sakit gigi ya, tapi kalau asam efenamide itu adalah untuk obat nyeri. Aku minum itu alhamdulillah sih udah enakan, tadi juga udah bisa makan. Kemarin tuh nggak bisa makan. Dan kalau misalnya kita sakit gigi itu pasti asam lambungnya naik. Kenapa? Karena makanan kita nggak dikunyah halus, dan juga kita itu bawaannya pengen nangis karena sakit ya. Nah, kemudian di sini aku bakal bahas gimana sih caranya agar mood kita tetap bagus saat mau menstruasi, baik itu menjelang menstruasi, pada saat menstruasi, dan sesudahnya. Yang pertama adalah perhatikan pola makannya, menu-menunya ya. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan. Kemudian hindari pantangannya kayak goreng-gorengan, soda, kafein, es-esan kalau bisa dikurangin dulu. Lebih aku sarankan minum air suam-suam kuku ya. Jadi jangan terlalu hangat juga, tapi yang agak suam-suam kuku. Kemudian selain itu juga kita harus istirahat yang cukup ya. Jadi kalau misalnya nih kita udah capek seharian beraktivitas, kalau misalnya nyampe di rumah kerja lagi atau lanjutin kerjaan, itu nanti bakalan makin pusing ya, numpuk di sini. Jadi mood kita juga kurang bagus. Itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Apalagi yang mau datang bulan. Kemudian yang ketiga, aku sarankan untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, itu juga bagus ya. Dan tentunya kita harus menerapkan olahraga ringan secara teratur. Olahraganya seperti apa? Bisa treadmill, peregangan kecil-kecil aja ya. Berjemur di panas matahari pagi itu udah bisa membantu kita lebih fresh ya, meningkatkan imunitas kita, meningkatkan semangat kita. Jadi kita tuh nggak boleh malas gerak ya, agar mood-moodannya itu hilang ya, dan sensasi-sensasi yang menempel di badan itu juga hilang. Kemudian hindari ngerokok ya. Kalau yang cewek biasanya ngerokok ya, hindari soda, kafein dihindari dulu ya. Minumannya yang segar-segar aja ya, kayak jahe gitu ya, dikasih madu itu enakan. Kemudian agar pikiran kita nggak kemana-mana, atau biasanya kan pusing gitu, moodnya itu kayak, aku tuh kadang suka marah-marah nggak jelas ya. Caranya gimana mengatasinya? Biasanya aku lakukan meditasi. Ini juga yang paling ampuh menurut aku. Meditasi itu sangat membantu kita untuk cepat pulih dari asam lambung. Karena kalau kita sering atau rajin meditasi, itu auranya kita positive thinking. Karena itu pikiran kita tuh enak banget, terbebas dari banyaknya beban yang kita pikirkan. Jadi lakukan relaksasi ataupun yoga dan olahraga sih, itu yang paling penting harus diperhatikan ya. Itu adalah untuk menstruasi, jadi wajar-wajar aja. Nah, kemudian untuk pada ibu hamil itu sering banget asam lambungnya naik. Ada beberapa waktu lalu ya, ibu hamil yang hamil 7 bulan itu datang ke rumah. Ada juga yang aku ketemu di jalan, kebetulan dia kenal aku, dia curhat panjang lebar kalau usia kandungannya ada yang udah masuk ke 5 bulan. Sering banget kambuh asam lambungnya, Bun. Aku itu bingung kira-kira mau makan apa sih. Ini juga ya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih asam lambung kita itu naik pada saat ibu hamil ya, atau pada saat lagi mengandung. Yang pertama adalah faktor hormon ya, hormon juga. Jadi hormon ini bisa membuat kita juga sensasinya muncul lagi, kadang pikirannya mulai aneh lagi, apalagi ibu hamil ya, moodnya itu kadang nggak stabil. Kemudian yang kedua itu adalah pencernaan kita tuh melambat ya, karena kita tuh lagi hamil. Jadi caranya seperti apa? Kita harus makannya itu harus dikunyah halus ya. Kemudian yang ketiga adalah ini disebabkan karena lambung itu mulai tertekan ya, karena rahim kita mulai membesar. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ibu hamil identik dengan sensasi asam lambungnya sering muncul. Apalagi nih yang pola makannya kurang diperhatikan, atau mungkin biasanya ibu hamil itu kan hamilnya itu kayak mabok ya, makan ini salah, makan itu muntah dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati. Jadi cara mengatasinya seperti apa, Bun? Nah, yang pertama nih, nggak jauh beda sih dengan menstruasi. Perhatikan pola makannya, nggak boleh telat juga ya, nggak boleh telat makan. Menunya kalau bisa hindari sayur-sayuran putih dulu ya. Meskipun ya beberapa survei atau beberapa orang juga mengatakan kalau toge itu bagus ya untuk wanita. Jadi aku sarankan untuk dihindari dulu karena itu bisa memicu naiknya gas ya, asam lambung, baik pada ibu hamil maupun wanita menstruasi dan wanita-wanita yang lain yang lagi kena asam lambung ataupun laki-laki. Jadi kalau bisa hindari dulu sayuran putih ya.
Kemudian minumnya juga harus cukup ya, 18 per hari, seperti itu. Nah selanjutnya, biasanya kan ibu hamil kalau lagi makan nih, maunya sambil tiduran ya, maunya kadang disuapin, ya biasanya tergantung orangnya sih, dan juga itu biasanya bawaan bayi. Jadi kalau misalnya kalian yang dari riwayat asam lambung, makan itu kalau bisa sambil duduk aja ya, sambil duduk bisa sambil senderan aja kalau misalnya udah gede banget kan perutnya ya. Jadi jangan tiduran karena itu bisa memicu ya. Kemudian selain itu juga lakukan olahraga, ini penting banget buat ibu-ibu hamil. Dan pada saat olahraga aku sarankan untuk melakukan pernafasan diafragma. Kenapa? Karena biasanya ibu hamil ini biasanya engap, apalagi kandungannya udah 5 bulan ke atas. Karena itu rahim lambung itu udah tertekan ya sama rahim yang makin membesar. Jadi lakukanlah pernafasan diafragma sesering mungkin. Caranya udah pernah aku contohin di video-video aku yang lainnya ya. Caranya seperti ini. Jadi sambil duduk, bisa kakinya diselonjorin, bisa duduk di atas kursi. Biasanya ini aku sambil duduk ya, kemudian kakinya dilipat, satunya dikasih di atas paha gitu ya, taruh di atas paha, kemudian tarik nafas dalam-dalam seperti ini. Kemudian tahan ya sekitar 3-5 detik nih di sini di perut, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Itu enakan, jadi nafas plong ya, pikiran juga kemana-mana, dan sering-sering lakukan yoga ya, lakukan yoga, dengarkan musik-musik relaksasi agar pikiran kita juga nggak stres, nggak pusing, nggak tegang. Apalagi nih ibu-ibu yang sudah hampir melahirkan, biasanya udah kacau, aduh gimana ya nanti aku melahirkan, apalagi yang jauh dengan orang tua, biasanya kayak gitu ya. Nah kemudian aku sarankan juga nih, tidurnya itu bantalnya harus ditinggiin ya, bantalnya harus ditinggiin, pakai 2-3 bantal. Kalau bantalnya agak gede-gede sih biasanya aku pakai 2 bantal, yang penting 20-30 cm lah ya, seperti itu. Nah satu lagi di sini aku sarankan juga untuk mendengarkan musik-musik yang enak ya, yang menurut kalian itu juga bisa membantu kita untuk lebih rileks lagi ya. Kemudian hindari pantangannya, hindari ngerokok, hindari minuman soda, alkohol, itu dihindari dulu ya, agar kita juga cepat sembuh. Nah gimana bun kalau misalnya lagi hamil tiba-tiba kambuh? Nah pertama nih ya, aku sarankan untuk sering minum air putih ya. Jadi air putih ini pH-nya bagus ya, bisa menetralisir asam lambung. Kemudian makan sering porsi kecil, dikunyah halus ya. Perbanyak juga makan buah-buahan. Buah-buah yang aman apa aja sih? Buah-buah yang aman itu kalau sama aku nih kayak pepaya itu bagus ya, melon juga bagus. Jadi carilah buah-buahan yang cocok sama kalian. Jus juga bisa, kayak jus alpukat ya. Kalau ibu hamil itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak cocok sama alpukat bisa diganti sama jus yang lainnya seperti jus apel. Apel itu manis, tapi cari apel yang manis atau pir, itu nggak ada masalah sih menurut aku. Nah bunda, gimana kalau lagi hamil tapi pengen konsumsi susu hamil? Nah jadi kalau kalian yang lagi hamil tapi pengennya minum susu ini kan bisa memicu ya. Nah jadi kalau hal seperti ini aku sarankan untuk berkonsultasi ke dokter, tapi aku akan memberikan beberapa tips. Nah buat kalian nih yang lagi hamil tapi pengen konsumsi susu, aku sarankan untuk konsumsi susunya bisa sekali sehari di pagi hari ya, di pagi hari atau di sore hari. Caranya itu setelah makan ya, jangan dalam keadaan perut kosong. Biasanya kan ibu hamil pengen minum susunya itu pagi-pagi sebelum sarapan, jadi aku sarankan bisa minum susunya setelah makan dulu ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan ataupun mungkin ada sensasi-sensasi yang lain, aku sarankan bisa konsultasi ke dokter ya teman-teman, karena aku bukan dokter, aku juga bukan atau nggak ada basic kesehatan. Jadi ini aku hanya share ya berdasarkan pengalaman dan pengalaman beberapa orang yang kemarin itu nanya, ya kenapa sih asam lambung ini sering naik kalau kita lagi hamil atau menstruasi. Kebetulan pada saat itu juga aku pernah berkonsultasi ke dokter terkait menstruasi dan pada ibu hamil. Jadi ini kalau misalnya aku nggak ngalamin sendiri, bisa aku tanyakan ke orang-orang ya, teman-teman terdekat aku yang pernah ngalamin ataupun ke dokter yang sering aku konsultasi. Seperti itu ya teman-teman, terkait ibu hamil dan juga menstruasi kenapa sering kambuh. Semoga menjawab pertanyaan kalian, dan kalian gak usah takut, itu memang sensasinya seperti itu tuh hanya faktor hormonal, dan bisa normal lagi, bisa sembuh lagi seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!